memberikan keselamatan pada kami semuanya dalam mengerjakan kapal yang ketiga ini. Selamatkanlah yang bekerja dan sempurnakanlah hasil kerja mereka, sehingga kapal yang kami buat yang ketiga ini mampu berlayar dan mampu mengeksekusi demi kepentingan bangsa Indonesia yang pada kali ini sedang mengalami berbagai hal kekurangan daripada karunia Ilahi yang bersumber daripada laut. Allahumma ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Saya ingin menanyakan kepada Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, bahwa nama tersebut dengan nama KONI, bagaimana ceritanya Syekh Al-Zaitun menamakan nama KONI RHKB Jung Pantura Java? Silakan Syekh. Ya, tentang nama ini adalah kita ambil daripada nama seorang putri Indonesia yang punya kepakaran dalam bidang pertahanan baik darat, udara maupun laut, dan sangat concern terhadap hal-hal yang berkenaan dan pertahanan laut. Maka kami mohon pada beliau untuk sudi nama beliau digunakan untuk nama kapal yang ketiga yang kita bangun ini. Itu saja, tidak lebih. Dengan tambahan Jung Pantura Java. Kalau Jung Pantura Java, Jung itu artinya perahu atau kapal kayu. Itu bahasa Jawa yang dulu digunakan oleh pelaut-pelaut Jawa pada abad-abad sebelum milenium pertama. Kemudian dilupakan orang, jadi Jung adalah nama perahu. Jung ini bahasa Jawa yang ada kaitan dengan bahasa Cina. Dan Jung Java artinya perahu besar Jawa. Dan pada ketika itu Jung Java digunakan oleh seluruh kawasan Nusantara, dari Malaysia, Madagaskar sampai Kiribati dan Filipina. Artinya Nusantara semua menggunakan Jung, dan Jung Java ini terkenal ke mana-mana. Kemudian dilupakan orang seiring dengan datangnya VOC yang memiliki keperluan khusus di Nusantara ini, maka kepakaran di bidang kelautan dibatasi, yakni boleh berlayar tidak lebih daripada 12 mil laut. Akhirnya kejayaan itu surut dan sampai sekarang belum bangkit lagi. Maka kita bangkitkan Jung Java ini. Itu saja cita-citanya. Ya, kemudian Syekh, untuk Bu KONI sendiri sudah ada komunikasi dengan pihak Syekh sendiri? Bukan lagi komunikasi, bahkan sudah menyetujui. Insya Allah dalam bulan-bulan ini atau depan beliau akan datang
ikut menorehkan ataupun memasang paku pertama atau papan pertama atau apa yang nanti beliau datang, kita berikan kesempatan untuk bersama-sama memasang apa yang belum terpasang. Insya Allah di bulan hari lahir beliau. Spesifikasi daripada kapal yang hari ini dibuat. Yang pertama, panjang daripada kapal ini lebih daripada 100 meter. Lebar lebih daripada 10 meter. Tinggi lebih daripada 7 meter. Maknanya kalau kita mengingat Jung Java, maka ini agak sedikit lebih besar daripada Jung Java. Kemudian arsitekturnya nanti juga kita sesuaikan dengan Jung Java yang sedikit ditambah modernitasnya. Artinya kita padukan tradisional dan kontemporer pembuatan kapal ini. Kapal ini kalau kita ikut gambar yang telah kita buat, ini nanti mampu dijadikan kapal ikan, dan tatkala kita mendapatkan izin selain kapal ikan, mampu untuk tambahannya adalah angkutan orang dan ada juga angkutan barang. Namun untuk pertama kali kapal ini walaupun sekarang ini terbesar di Indonesia, maka akan kita gunakan untuk perikanan. Sebagai informasi bahwa kapal terbesar di dunia itu adalah panjangnya ada yang 200 meter, ada yang 150 meter, dan kapal kita ini hanya 110 sampai 120 meter. Namun dari sisi gross tonnya kapal kita ini lebih besar, yakni 2100 GT, sedangkan kapal-kapal seperti yang di China itu tidak sampai 2000 GT. Jadi kalau kita mengikut besaran GT-nya, kapal kita ini boleh sejajar dengan kapal besar kayu, kapal kayu yang besar di dunia, baik Amerika, Italia, Perancis maupun Cina. Namun perlu diketahui kapal-kapal besar yang terdiri dari kayu tidak dibuat lagi. Sedangkan kita hari ini membuat kapal besar yang berbasis kayu. Jadi kita mulai lagi kapal kayu. Mudah-mudahan bisa mengukir sejarah baru perkapalan kayu di Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengisi selat-selat yang begitu banyak, choke point. Di samping untuk mencari ikan, kita bisa menginformasikan kalau ada kapal-kapal asing yang liar melewati choke point Indonesia. Kita laporkan kepada Angkatan Laut Indonesia. Ini di antara aktivitas kapal mencari ikan, namun juga kita ikut meredam unsur-unsur dari luar yang mengganggu kekayaan Indonesia, yakni kekayaan laut. Ini tambahannya. Ya. Sebagai pendidik, Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang tidak hanya memikirkan bagaimana generasi mampu berjaya, mampu berbicara di dunia. Namun ketika Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang pun peduli dengan kondisi kemaritiman Indonesia saat ini, itulah sesungguhnya pendidik sejati. Kami berkesempatan untuk menemui seorang salah satunya di balik pembuatan kapal kayu LKM 01, LKM 02,
dan LKM 03. Apa kabar, Pak? Baik, Baik ya. baik ya. Nama aslinya siapa, Pak? Darsim, Darsim. Asli sini. ya Eretan, Asli Eretan, Eretan ya. Pak, sudah berapa lama di Samudra Biru ini? 3 tahun. 3 tahun. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana pertemuannya waktu itu dengan Syekh Panji Gumilang hingga Bapak menjadi tim di galangan kapal Samudra Biru ini, Pak? Ya pertama ketemu sama Pak Faiz, langsung dipertemukan sama Pak Syekh di dalam sono. Terus bikin kapal kecil dulu yang 4 meter sama 8 meter. Setelah itu baru bikin yang lebih besar. Yang itu udah turun satu sama yang keduanya. Terus bikin lagi yang ketiga ini, yang panjang 100 meter lah kurang lebih. Ya, saat pertama kali berjumpa dengan Syekh, apa yang saya sampaikan ke Pak Darsiman? Ya mau bikin kapal, katanya bikin kapal besar. Terus ya saya kan mau lah kalau bikin. Ya, saat itu Bapak mengatakan atau menjawab iya mau. Ya saya jawab ya mau Pak. Kenapa Pak Darsiman kok langsung mengiyakan ajakan Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang? Ya ya senang aja Pak lah, soalnya pas saya orangnya baik. Terus ya apalah. Ya, kapal kayu LKM 01 sampai kapal kayu LKM 03 ini ya, yang terakhir ini itu adalah dari bahan kayu. Ya. Sebelumnya Pak Darsiman membuat yang paling besar dengan kapal kayu berapa meter, Pak? Ya paling besar 15 meter Pak. Ya yang 15 meter, terus yang kecil-kecil yang 10 meter, 8 meter tuh. Ya, dengan gross tonasenya tuh seberat berapa, Pak? Ya kalau yang besar ini 200 lebih. Kalau yang kecil kan paling 30 gross ton. Terus yang kecil-kecil ya paling 10 gross ton. Ini kan besar Pak. Ya. Jadi kan Pak gede lah gross tonnya. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Syekh Panji Gumilang karena saat ini sudah masuk kepada pembuatan kapal kayu LKM 03. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Syekh Panji Gumilang? Ya alhamdulillah, semoga pasnya baik-baik aja Pak, sehat, supaya kan kontrol saya terus ya udahlah. Ya, demikian wawancara saya dengan Pak Darsim atau Pak Darsiman ketika beliau menjadi salah satu orang di balik kesuksesan pembuatan kapal kayu LKM 01 sampai dengan kapal kayu LKM 02 dan saat ini pembuatan kapal kayu LKM 03. Tidak ada kata-kata lain dari Pak Darsiman kecuali ya baik Syekh, dan Syekh mengatakan bisa, maka Pak Darsiman pun ikut di dalam tim pembuatan kapal kayu LKM 01, kapal kayu LKM 02 dan kapal kayu LKM 03 yang pastinya untuk menjaga kelestarian dan kemakmuran, kesejahteraan dari maritim Indonesia untuk Al Zaitun Files, bukan yang lain.